Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren, jumpa lagi di podcast Bisik, bincang asik seputar Bangga Kencana, program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas. Senang sekali saya Isania, penyuluh KB dari Kecamatan Megang Sakti. Sobat Keren, podcast kita kali ini tidak sendirian saya ya, yang pasti kita ditemani dari kakak-kakak genre dari Kecamatan Muara Beliti. Halo Kak. Halo. Hai. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, perkenalan dulu Kak ya. Disapa dulu para pemirsa yang ada di channel YouTube Bangga Kencana. Silakan. Oke, baik. Halo Sobat Genre, perkenalkan nama saya Bayu Samudra. Saya saat ini berkuliah di Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Saya berasal dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Beliti. Saat ini saya aktif sebagai remaja genre Kecamatan Muara Beliti. Halo Sobat Genre, perkenalkan nama saya Deni Swari, saya berasal dari Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti. Saya sekarang aktif genre remaja Kecamatan Muara Beliti. Oke, semangat sekali. Jadi di sini saya bisa panggil siapa nih? Kak Bayu Kak ya? Bayu. Kak Bayu sama Kak Deni. Kak Denis. Oke. Sobat Keren, tema kita kali ini yaitu tentang genre. Oke. Yang kami tahu itu genre itu kayak genre musik ya, genre pop, genre rock kayak gitu. Begitu bukan? Bukan, Kak. Iya. Oke, jadi ada istilah lainnya ya. Iya, benar. Oke, mungkin bisa dijelaskan supaya Sobat Keren yang ada di channel YouTube Bangga Kencana ini tahu genre itu apa sih? Seperti itu, boleh dijelaskan? Oke, baik Kak Sani. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu genre gitu kan. Sekarang genre itu singkatan dari generasi berencana nih Kak Sani, yaitu genre ini salah satu program unggulan dari BKKBN atau yang sekarang itu berubah menjadi Kemenduk Bangga, yaitu berfokus pada pembinaan remaja, yaitu agar remaja ini tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter seperti itu. Dan juga genre ini juga mengajak remaja untuk merencanakan masa depan dengan baik, yaitu dimulai dari pendidikan, karir, serta yaitu perencanaan masa depan berkeluarga yang baik seperti itu Kak Sani. Oke, jadi genre itu suatu wadah ya? Iya, benar. Di mana sekali. wadahnya untuk tumbuh para remaja supaya mereka itu bisa berpengetahuan dengan baik, menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Iya. Luar Betul biasa. Mungkin dari Mbak Deni mau menambahkan? Baik, terima kasih Kak Sanis. Saya akan menambahkan dari Kak Bayu ya. Nah, remaja itu kan identik dengan takutnya terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba. Nah, itu di sini program genre itu menyediakan wadah ada dua ya. Yang pertama FIKR sama kelompok BKR. Nah, adapun FIKR itu sendiri yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di situ sasarannya remaja usia 10 sampai 24 tahun. Terus kalau kelompok BKR itu sendiri Bina Keluarga Remaja. Nah, di situ orang tua itu ada peran di situ Kak Sani. Dia itu memahami, bisa mendampingi remaja ataupun yang punya anak remaja usia 10 sampai 24 tahun. Nah, terus PIKR itu kenapa penting? Karena di sini tempat wadah remaja untuk mempunyai ruang yang aman, positif, untuk bercerita, dia tahu tentang dirinya, terus dia mampu merencanakan masa depan secara lebih baik. Dan tidak hanya itu, dia tidak terjerumus tentang informasi-informasi yang tidak diinginkan atau negatif dari pergaulan atau lingkungan yang bermasalah kayak gitu. Oke, jadi di sini wadahnya ada dua, PIKR dan BKR. Iya, benar. Kalau untuk PIKR sendiri tadi khusus untuk remajanya ya? Iya, Dari remaja untuk remaja oleh remaja. Kalau yang BKR, Bina Keluarga Remaja, itu untuk keluarga. Yang mempunyai anak remaja. Jadi supaya orang tua itu bisa mendampingi dan memahami anak remajanya itu seperti apa gitu ya. Iya, benar. Oke, di sini bagus sekali ya Kak ya, bahwa PIKR tadi supaya tidak terjerumus nih kan. Yang namanya remaja pasti tentunya dia tuh penasaran ya. Penasarannya tinggi. Daya ingin tahunya itu tinggi. Jadi kalau tidak dikasih wadah yang
yang bagus ataupun yang benar-benar terarah, ya takutnya nanti terjerumus ya. Terjerumus. Oke. Jadi adanya program pasti punya tujuan dong. Pastinya. Oke, nah tujuan dari program genre itu sendiri boleh dijelaskan? Baik, jadi gini Kak Sani, jadi tujuan dari program generasi berencana itu sendiri yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap, serta agar remaja ini dapat menunda usia perkawinan, menghindari dari seks bebas, lalu yaitu menjauhi dari nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu membentuk remaja ini supaya memiliki visi, rencana, serta perencanaan untuk kehidupan berkeluarga untuk kedepannya seperti itu Kak Sani. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan remaja ini menjadi generasi emas Indonesia supaya menjadi remaja yang berkarakter dan berdaya saing seperti itu. Oke, tujuannya luar biasa nih, meningkatkan pengetahuan, menyiapkan remaja menjadi generasi emas, kemudian membentuk remaja yang punya visi dan misi. Tentunya tidak serta-merta itu dengan tiba-tiba nih aku pasti bisa, kan nggak mungkin ya. Pastinya dibentuk dulu ya supaya terbentuk menjadi generasi yang berkualitas. Oke. Nah, kemudian apa manfaat dari program genre itu sendiri? Baik Kak Sani, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari program genre itu sendiri. Yang pertama yaitu mampu meningkatkan masa depan cerah bagi remaja itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri, produktif, mandiri, terus terhindar dari pernikahan dini, seks bebas, nafza atau narkotika. Selanjutnya yaitu mampu atau mempunyai keterampilan hidup, life skill yang lebih baik untuk masa depan. Oke, dengan adanya ikut program genre tadi, kita bisa, kalau kita punya skill yang luar biasa bisa disalurkan ya? Bisa, tentunya kan ya? Oke, lebih percaya diri, punya lingkungan pertemanan yang positif. Karena di genre itu dari remaja untuk remaja, jadi bisa mereka saling bertukar pengalaman, bercerita di sana ya. Oke, kemudian siapa nih pelaksana dari program genre sendiri? Oke Kak Fani. Jadi di sini aku akan jelaskan siapa aja sih yang pelaksana dari program genre itu sendiri. Yaitu yang pertama yaitu dari Kemendikbangga, dari pusat maupun daerah seperti itu yang membidangi dari ketahanan remaja. Lalu yang kedua yaitu dari DPPKB atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lalu yang kedua yaitu dari Duta Genre, baik itu dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten ataupun kota seperti itu. Dan yang terakhir yaitu dari PR nih, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, baik itu dari sekolah maupun dari masyarakat ataupun dari komunitas seperti itu Kak Sani. Pelaksana program ya. Iya, benar. Nah, kemudian untuk sasarannya, siapa nih sasarannya dari kegiatan program genre ini? Boleh dijelaskan Kak? Baik Kak Sani, di sini sasaran dari program genre itu sendiri yang pertama yaitu remaja usia 10 sampai 24 tahun, baik yang masih sekolah maupun yang non sekolah. Selanjutnya mahasiswa, pelajar yaitu SMA, SMK, SMP. Selanjutnya keluarga yang memiliki remaja atau bisa melalui BKR itu sendiri. Dan selanjutnya itu masyarakat umum yang mendampingi remaja atau ramah kepada lingkungan remaja. Kayak gitu Kak Sani. Itu sasarannya. Sasaran program genre ya? Iya, berarti yang kayak PR tadi remajanya. Kemudian kalau BKR itu keluarga yang memiliki remaja. Oke. Nah, siapa saja Mbak yang diajar atau apa saja sih yang diajarkan di dalam program genre itu? Oke, aku jelasin nih Kak Sani. Apa aja sih yang diajarkan dalam program genre itu sendiri kan? Jadi tentunya banyak sekali yang diajarkan dalam program genre itu sendiri. Namun aku di sini akan menjelaskan poin-poin yang penting seperti itu kan. Yang pertama nanti kita itu akan diajarkan KRR atau tentang kesehatan reproduksi remaja. Lalu yang kedua nanti kita akan diajarkan perencanaan kehidupan berkeluarga untuk masa depannya lebih baik seperti itu kan. Dan juga nanti yang ketiga yaitu kita
diajarkan yaitu life skill atau keterampilan hidup, dan juga di dalam genre ini juga nanti kita akan diberikan wawasan mengenai gender, lalu pencegahan kekerasan dan kesetaraan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu nanti kita akan diajarkan nih cara berkomunikasi yang efektif seperti kakak-kakak genre yang sekarang ini, dan juga nanti kita diajarkan cara mengambil keputusan yang tepat dan bijak seperti itu. Oke. Jadi banyak ya yang diajarkan kalau kita ikut Iya. program genre ya. Banyak Banyak sekali. sekali. Oke, tentunya kakak-kakak sudah merasakan nih manfaatnya ikut program Sudah. Ya, genre ya. benar banget. Bener banget. Ya, jadi jangan ada penyesalan nih. Iya. Tentunya nanti kakak-kakaknya bisa ditularkan nih kepada Iya. remaja-remaja yang Remaja. lain. Iya, benar Ada ikut sekali. ikut genre nih, di sana kita diajarin tentang kesehatan reproduksi. Kalau sekedar, kalau sekarang kan enak nih lihat di Google ya, Iya. di Google. Tapi kalau tanpa adanya pembimbing ataupun yang memandu, kita kan tidak tahu. Iya. Kalau di Pick Air atau di program genre tadi, ada nih kan yang tentunya ada yang memandu kan, atau coachnya di sana gitu ya. Banyak ya di sini, manfaatnya luar biasa. Iya. Nah, mungkin ada fokus yang dipromosikan di program genre itu sendiri. Ada dong, Kak. Oke, boleh dijelaskan Kak? Oke, baik. Jadi kita itu di dalam program genre itu sendiri, kita ada berfokus yaitu yang namanya yaitu triad KRR nih, Kak. Yaitu triad KRR itu sendiri yaitu 3 masalah utama yang dihadapi oleh remaja seperti itu. Kalau kami itu adalah masalah genre. Nah, salam genre ini ada maknanya nih. Apa sih itu yang salam genre itu seperti ini? Oke, seperti Jadi, ini ya. Salam Iya. genre-nya. Jadi kita sebagai remaja itu menzerokan ketiga masalah utama dari permasalahan yang dihadapi oleh remaja itu tadi. Yang pertama yaitu dari pernikahan dini, seks pranikah ataupun seks yang di luar pernikahan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu nafza atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, jadi aku jelasin dulu nih Kak Sani. Yang pertama dari pernikahan dini dulu nih. Oke, jadi gini Kak Sani, yang pertama tadi yaitu pernikahan dini. Sekarang banyak sekali remaja menikah di usia yang belum matang, yaitu baik itu secara fisik, mental maupun secara ekonomi. Dan akibatnya yaitu resiko tinggi saat kehamilan, bisa terjadi juga putus sekolah dan sulit berkembang secara sosial. Nah, untuk usia pernikahan itu sendiri nih Kak Fani, menurut dari Kemendikbangga idealnya itu untuk perempuan yaitu usia 21 tahun dan untuk laki-laki itu sendiri usianya itu 25 tahun seperti itu Kak Fani. Yang kedua tadi yaitu seks pranikah atau seks bebas nih. Jadi remaja itu seringkali penasaran dan kurangnya informasi mengenai dari seksualitas seperti itu. Jadi akibat dari seks bebas ini itu sendiri, yang pertama yaitu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, lalu penularan penyakit yang menular seperti HIV ataupun AIDS, bahkan bisa gangguan psikologis seperti itu. Dan yang terakhir yaitu nafza. Kalau kita berbicara soal nafza, pastinya berbahaya banget ya Kak Sani ya, yaitu tentang narkoba ataupun singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya seperti itu. Jadi remaja, penyalahgunaan nafza itu sendiri adalah masalah yang besar bagi remaja untuk masa depan remaja seperti itu. Jadi akibatnya itu bisa langsung menyerang dari fisik, mental, sosial, bahkan kematian. Mengerikan ya Kak Sani ya. Oh iya dong, ngeri Iya. sekali. Ngeri sekali. Jadi di triad KRR ini sendiri nanti Kak Sani, kita sebagai remaja mengedukasi remaja untuk menghindari hal-hal tersebut dan mengajak remaja untuk aktif seperti kayak di kita ini kayak Pick Air gitu, supaya merencanakan masa depan yang baik seperti itu. Oke, tadi udah di-spill nih Iya. Kak Bayu. Apa tadi?
Salam genre. Iya, Oke, Kak berarti Sani. ini kodenya ada maknanya ya? Iya, ada. Salam genre. Boleh nih gimana nih? Jargon salam genrenya boleh Boleh. dong. Oke, boleh ya. Boleh ya, Kak? Boleh. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Keren Weh. ya, biasa. Oke. Aduh, sayangnya aku udah gak remaja lagi nih. Ada satu lagi nih Kak salamnya. Apa itu? Khusus untuk Sumatera Selatan Ya, ya Kak ya. Wong Kita Galau. Iya, Oh, Wong Kita jadi khusus Galau. untuk Wong Hito Iya. Galau ya Iya. salamnya ini. Oke, boleh, silakan. Genre Sumatera Selatan. Wong Kita Galau berencana. Wah, Oke. keren. Nyesel nih kalau remaja-remaja nggak pada ikut program genre ya. Bener Iya, banget. bener banget, Oke, Kak. banyak sekali manfaat yang diberikan. Di sini tujuan utama dari Triad KRR itu sendiri boleh dijelaskan dari Kak Deni? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utama dari Triad KRR ya Kak Sani. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu meningkatkan remaja yang bertanggung jawab dan berperilaku sehat. Ketiga yaitu menekankan angka kehamilan, pernikahan dini, dan narkoba. Terus selanjutnya membangun lingkungan sosial yang positif untuk remaja itu bisa bertumbuh secara positif untuk masa depan mereka. Begitu Kak Sani. Oke, jadi tujuannya bukan kaleng-kaleng nih, Iya, ya benar Mbak ya. sekali. Jadi remaja itu harapannya dia tumbuh, bukan hanya sekedar tumbuh ya. Iya. Gitu. Jadi dia itu Indonesia tuh inginnya remaja itu tumbuh menjadi remaja yang tumbuh dengan positif. Seperti itu ya Iya, Kak ya. benar. Oke. Nah kemudian ada nggak nih manfaatnya? Boleh dijelaskan nih Kak? Oke, baik Kak Fani. Jadi untuk manfaat dari Triad KRR itu sendiri, yang pertama yaitu remaja memahami dan tanggung jawab tubuhnya. Dan yang kedua yaitu terhindar dari pergaulan bebas ataupun dari penyalahgunaan nafza itu sendiri atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan yang ketiga yaitu mampu mengambil keputusan yang sehat dan tepat. Dan yang terakhir yaitu tumbuh menjadi generasi yang siap dan kuat menghadapi masa depan. Seperti itu Kak Sani. Oke, jadi dengan ikut program genre kita dapat manfaat Iya. yang banyak ya. Jadi tahu nih remaja itu memahami fungsi dan tanggung jawab tubuhnya. Benar. Jadi nggak sembarangan ya. Iya, Iya, betul Oke. sekali. Nah kemudian sasaran dari Triad KRR itu sendiri? Baik Kak Sani, di sini saya akan menjelaskan sasaran dari Triad KRR itu sendiri. Di sini masih sama usia remaja 10 sampai 24 tahun, mahasiswa, pelajar, baik itu SMK, SMP, SMA, baik yang masih sekolah maupun yang non sekolah, terus organisasi kepemudaan, dan lanjutnya yaitu masyarakat umum bisa melalui edukasi dan penyuluhan kayak gitu. Itu sasarannya Kak. Jadi sasarannya remaja ya Kak ya? Ya, remaja juga bisa, organisasi juga bisa. Oke, mahasiswa, pelajar, Iya, pelajar, gitu. kepemudaan. Oke. Nah, untuk peran remaja sendiri di dalam Triad KRR, Oke, jadi untuk peran remaja itu sendiri di Triad KRR itu kita sebagai remaja nih itu bukan hanya penerima informasi saja, tapi kita juga sebagai agen perubahan atau agen of change seperti itu kan. Jadi peran remaja pertama yaitu bisa jadi duta genre ataupun duta remaja ataupun menjadi duta di komunitas lainnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu peer educator atau pendidik sebaya. Nah, tugas kita sebagai remaja ini yaitu mendidik sebaya atau teman kita gitu kan untuk merencanakan masa depan. Dan yang terakhir yaitu kita sebagai remaja itu mencontohkan sikap positif, dan jika ada teman kita nih remaja yaitu butuh dukungan, kita support seperti Iya, itu. betul. jadi boleh nih Kak Bayu diceritain gimana nih pengalaman Kak Bayu ikut di Pick Air tersebut?
Oke, jadi untuk pengalaman aku sendiri ya Kak Sani, yaitu baik itu sebagai remaja genre maupun di Big Air di desa aku sendiri, kami itu di desa ada namanya yaitu Posyandu Remaja, yang mana yaitu mengedukasi remaja-remaja terutama di desa Bayu sendiri seperti itu, lalu ngecek kesehatan, ukur tinggi badan, seperti itu kan. Dan kami juga membuka forum diskusi nih kepada remaja-remaja gitu kan. Karena tugas dari genre itu sendiri mengajak remaja nih untuk merencanakan masa depannya lebih baik. Dan kenapa sih kita harus merencanakan masa depan gitu kan? Karena kita sebagai generasi yang sehat gitu kan, generasi yang cerdas dan generasi emas di tahun 2045 seperti itu. Nah, untuk pengalaman berharga aku sendiri, aku juga pernah mengikuti pelatihan di Palembang gitu kan, yang diselenggarakan oleh Duta Genre Provinsi Sumatera Selatan dengan tema yaitu pencegahan kekerasan seksual dan life skill. Dan juga aku juga aktif kemarin bersama Korlap KB Kecamatan Morabeliti, yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi nih di sekolah-sekolah baik itu dari tingkat SMP maupun SMA. Tujuan kami sosialisasi itu adalah mengajak remaja dan menghindari dari ketiga program Triad KRR itu sendiri, seperti itu Kak Fani. Baik, sekarang kita lagi menantikan yaitu bonus demografi yang mana di usia kita sebagai remaja yaitu banyak usia yang produktif. Jadi ini adalah kesempatan kita sebagai remaja untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik dan berkualitas, seperti itu Kak Sani. Oke, jadi harapannya di tahun 2045 bonus demografi Indonesia Emas itu dapat terwujud generasi yang produktif dan unggul. Jadi harus direncanakan dari sekarang ya, Iya, untuk benar. mewujudkan di tahun 2045. Mungkin kalau kakak-kakak di tahun 2045 masih seger nih ya. Kalau saya mudah-mudahan ya, Iya. kita berdoa masih berjumpa nih. Apa sih ya, penasaran nggak sih Iya, di bonus penasaran. demografi Indonesia di Iya. tahun 2045 itu? Iya. Mudah-mudahan kita masih bertemu ya Amin. dengan bonus Baik. demografi Indonesia 2045. Oke, mungkin dari kakak-kakak ada closing statement-nya? Ada ya Kak ya? Remaja hebat adalah remaja yang tahu arah hidupnya dan menjaga dirinya. Dan siap menjadi pelopor perubahan. Jadilah bagian dari generasi berencana. Karena Hidup berencana itu keren. luar biasa. Luar biasa. Oke, Kak Bayu, Kak Denny, kalau kita mau teruskan masih panjang. Iya, Iya, masih banyak. panjang banget Kak. Dan semakin asik ya Iya, kita tentunya. membahas remaja. Oke, kita tuh kan dimulai dari sekarang, harapannya kita itu akan menjadi orang tua. Iya, Iya, Jadi benar harus sekali. dimulai dari remaja. Kita persiapkan supaya nanti apa? Kita itu menjadi tempat ternyaman untuk pulang nantinya. Iya. Untuk anak-anak kita ya. Iya, benar Oke. sekali. Terima kasih semuanya waktu yang sudah diberikan. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Iya. Siap. Saya Ihsan ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good.